Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran kelas 3, tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kepahaman. Amin. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu kelas 3 tema 2 mata pelajaran PPKN. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk tumbuhan hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki manfaat untuk manusia. Nah, bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan hewan? Anak-anak, kita harus bersikap baik terhadap tumbuhan dan binatang, juga alam sekitar. Karena tumbuhan dan binatang juga memiliki atau mendatangkan banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Manusia dapat memanfaatkan tumbuhan untuk berbagai kebutuhan hidup, seperti pangan, sandang, dan papan. Ingat anak-anak, tumbuhan bisa diolah menjadi bahan pokok sandang, yaitu pembuatan baju. Juga tumbuhan bisa diolah menjadi bahan pembuatan rumah, seperti pembuatan kusen pada pintu dan jendela, itu menggunakan batang pohon. Nah anak-anak, bagaimanakah cara kita bersyukur kepada Tuhan? Adalah dengan cara menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tidak punah. Di sini dapat kita lihat pada layar monitor banyak terdapat hewan-hewan, di antaranya adalah hewan apa saja? Hewan gajah, ada burung, ada jerapah, ada tupai, ada harimau, ada bebek, ada kambing, dan lainnya. Anak-anak, di sini hewan sangat beraneka ragam ya. Nah, anak-anak, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan. Supaya apa sih? Kita kok harus menjaga dan melestarikan hewan? Supaya hewan itu tidak punah. Kalau hewan itu punah, kita sudah tidak punya lagi macam-macam hewan. Sedangkan hewan itu mendatangkan banyak manfaat untuk kehidupan. Jadi ingat ya, sudah kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan semua hewan yang ada di muka bumi. Nah anak-anak, sikap bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Apa sih bunyi sila ketiga Pancasila? Yaitu, sila ketiga pada Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Anak-anak, pohon beringin itu memiliki akar dan bersulur. Lambang pohon beringin memiliki makna bahwa Pancasila merupakan tempat berteduh atau berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia agar merasa nyaman. Meskipun di Indonesia terdapat banyak perbedaan antar suku dan bangsa. Kita harus bersikap baik kepada semua manusia, tumbuhan, hewan, bahkan alam sekitar.
Nah, anak-anak, ini adalah salah satu cara kita bersikap baik terhadap sesama. Apa sih contohnya? Contohnya, jika ada teman yang sakit, kita harus mendoakan supaya teman itu cepat sembuh. Dan kita juga harus menjenguk teman tersebut supaya senang ditengok oleh kita dan akhirnya cepat sembuh. Nah, anak-anak, berdoa itu merupakan pengamalan sila keberapa? Iya, pintar. Berdoa adalah merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Apa sih bunyi sila pertama Pancasila? Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila berlambangkan atau bersimbolkan bintang. Nah, anak-anak, kita bisa lihat di sini pada gambar layar monitor. Di sini ada Wati yang sedang memeluk ibunya, meminta maaf karena sudah melakukan suatu kesalahan di dalam rumah, yaitu apa? Memecahkan vas bunga kesayangan milik ibunya. Tetapi Wati dengan keberanian dan dengan hati yang ikhlas berani untuk melakukan kesalahan, untuk mengakui kesalahan terhadap ibunya dan meminta maaf. Jadi anak-anak, jika kita melakukan kesalahan, hendaklah kita segera meminta maaf dengan hati yang legowo. Apa sih arti dari hati yang legowo? Legowo itu artinya ikhlas ya. Kita meminta maaf kepada orang atau orang lain, orang tua, teman dengan hati yang ikhlas. Dengan meminta maaf, dengan hati yang ikhlas, kita akan merasa lega dan tenang. Nah, dengan cara kita meminta maaf terhadap teman, terhadap orang tua, dan siapapun, itu merupakan salah satu contoh bahwa kita adalah manusia yang tidak sombong. Jadi, kita tidak boleh sombong ya sebagai manusia. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berani mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf. Nah, di sini juga ada gambar Mirna yang sedang memberikan makan terhadap hewan peliharaannya. Apa sih hewan peliharaannya? Betul, kucing. Nah, Mirna memiliki banyak kucing ya. Mirna sangat menyayangi kucing-kucing tersebut dan memberikannya makan. Ini adalah salah satu contoh bersikap baik atau menyayangi pada hewan. Nah, kita bisa lihat selanjutnya bahwa setiap orang memiliki ciri fisik dan sifat yang berbeda. Tetapi dengan perbedaan itu kita harus tetap saling menghargai. Di sini kita bisa lihat contoh perbedaan fisik dan sifat yang dimiliki oleh teman kita. Rini memiliki sifat rajin, periang, dan baik hati. Rini memiliki ciri fisik berambut panjang, berkulit putih, bermata sipit, dan cantik. Sedangkan Mira memiliki sifat rajin, pemalu, dan baik hati. Nah, Mira memiliki ciri fisik yang berbeda dengan Rini, yaitu berambut pendek, berkulit sawo matang, mata sipit, dan manis. Nah, anak-anak, di sini kita bisa lihat ya, bahwa perbedaan ciri fisik dan sifat yang dimiliki Rini dan Mira itu tidak menjadi suatu alasan untuk tidak saling menghargai. Walaupun dengan teman di kelas atau teman di rumah, kita memiliki ciri fisik dan sifat yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai, menyayangi, dan menghormati. Sekarang kita lihat di sini ada Rio yang memiliki sifat penolong, dermawan, ramah, penyayang, dan lucu. Nah, di sini teman kita Rio memiliki sifat yang lucu ya. Pasti sudah banyak membuat teman-temannya tertawa dengan ulah-ulahnya Rio. Nah, sekarang kita lihat dermawan itu apa sih artinya? Nah, kita lihat ya anak ya. Dermawan itu artinya sikap suka menolong dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itulah dermawan. Sedangkan ramah yaitu tidak sombong. Ketika kita bertemu dengan teman,
siapapun dan dimanapun kita ucapkan salam dan menyapa. Nah, anak-anak, bersikap baik kepada sesama manusia adalah merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Apa sih bunyi dari sila kedua Pancasila? Sila kedua pada Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan bersimbolkan rantai. Selanjutnya, anak-anak, bisa kita lihat pada layar monitor. Di sini ada gambar apa coba? Iya, pintar. Gambar burung Garuda yang di dadanya terdapat banyak simbol-simbol. Nah, di sini anak-anak, Indonesia memiliki berbagai budaya. Keberagaman yang ada pada Indonesia janganlah dipermasalahkan. Walaupun di Indonesia memiliki banyak keberagaman dan perbedaan, kita harus tetap saling bersatu. Karena bersatu dalam keberagaman itu merupakan karunia dari Tuhan. Dan karunia dari Tuhan itu haruslah kita syukuri. Nah, anak-anak, negara kita, negara Indonesia memiliki semboyan. Apa sih semboyan dari negara kita? Semboyan dari negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau satu tujuan. Nah, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Burung Garuda yang kita lihat ya nak ya, di sini burung Garudanya kepalanya menghadap ke sebelah kanan. Betul. Lambang negara kita adalah burung Garuda dengan kepala menghadap ke sebelah kanan, mempunyai perisai berbentuk jantung yang digantung pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Nah, anak-anak, jumlah bulu pada burung Garuda itu memiliki makna tersendiri. Di antaranya adalah pada masing-masing sayap berjumlah 17 helai. Nah, bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17 helai itu melambangkan tanggal 17. Sedangkan bulu pada ekornya berjumlah 8 helai, melambangkan bulan. Bulan ke-8 yaitu Agustus. Sedangkan bulu pada pangkal ekor di bawah perisai berjumlah 19 helai. Sedangkan bulu pada leher burung Garuda berjumlah 45 helai. Secara keseluruhan, lambang burung Garuda membentuk 17, 8, 1945 yang artinya pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 itu merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, siapa sih yang merancang lambang ini? Kita lihat, yang merancang lambang ini adalah Sultan Hamid II. Lalu disempurnakan kembali oleh Bung Karno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Nah, sekarang kita lihat ya makna-makna dari lambang Pancasila. Dimulai pada sila yang pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang berkepala 5. Di sini, bintang berkepala 5 itu menggambarkan agama-agama besar yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Islam, Buddha, Hindu, Kristen, dan ideologi sekuler sosialisme. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai yang disusun di atas gelang kecil, yang artinya hubungan antar manusia. Sekarang kita lihat pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin.
Pohon beringin mempunyai akar tunjang dan banyak akar yang menggelantung. Ini mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki budaya yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Sedangkan pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan oleh kepala banteng atau dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng merupakan binatang sosial. Ingat ya, banteng itu adalah binatang sosial, di mana pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Nah, kegiatan kekeluargaan dan gotong royong. Nah, kegiatan gotong royong dan kekeluargaan itu merupakan nilai-nilai ciri dari bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas yang mencerminkan pangan dan sandang sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status. Hal ini mencerminkan persamaan sosial. Nah, itulah anak-anak makna dari sila Pancasila, dari mulai sila ke-1 sampai dengan sila kelima. Sekarang kita lihat apa sih artinya hak dan kewajiban. Nah, hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Anak-anak, kewajiban dan hak haruslah berjalan seimbang. Kewajiban dan hak yang berjalan seimbang itu merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Tadi sudah kita bahas ya tentang sila kelima. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat pada setiap keluarga, semua anggota keluarga memiliki kedudukan yang sama. Di sini ada keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak yang berbeda-beda. Sekarang kita lihat apa saja sih kewajiban dari seorang ayah. Seorang ayah berkewajiban untuk bekerja, mencari nafkah, dan melindungi keluarganya. Sedangkan kewajiban seorang ibu yaitu mengurus rumah tangga, mengurus suami, dan mengurus anak. Itulah kewajiban dari orang tua. Nah, sedangkan hak orang tua yaitu dihormati, dihargai, dan disayangi oleh semua anak-anaknya. Bagaimana dengan peran ayah? Peran ayah yaitu sebagai kepala keluarga, sedangkan peran ibu sebagai pendamping kepala keluarga. Nah, bagaimana dengan anak? Anak berperan sebagai anggota keluarga. Nah, anak pun selain memiliki peran, anak memiliki kewajiban dan hak. Apa saja kewajiban anak? Kewajiban anak diantaranya yaitu belajar, menghormati orang tua, dan membantu orang tua. Sedangkan hak anak adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, dan dipenuhi semua kebutuhan hidupnya. Itulah anak-anak, macam-macam kewajiban dan hak seorang ayah, ibu, dan anak. Juga peran dari orang tua dan anak. Nah, di sini kita lihat ya, ada juga peran dari seorang pelajar, seorang guru, dan seorang keamanan lingkungan. Nah, orang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya yaitu menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Sedangkan peran dari seorang guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik untuk siswa-siswanya. Sedangkan peran seorang guru tugasnya mengajarkan ilmu yang baik. Sedangkan peran seorang guru tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik kepada semua siswanya. Sedangkan peran seorang keamanan lingkungan tugasnya yaitu menjaga keamanan lingkungan.
Nah, anak-anak, di sini kita lihat ada beberapa macam pekerjaan yang banyak ya. Bisa kita lihat di sini ada pekerjaan sebagai guru, sebagai pelayan, pilot, peternak, pedagang. Nah, kita lihat apa sih peran dari para pekerja ini. Nah, kita lihat yang pertama yaitu peternak ya. Peternak yaitu orang yang bekerja memelihara hewan ternak, berarti berperan untuk memelihara hewan-hewan ya, hewan-hewan yang diternakannya. Sedangkan pedagang yaitu orang yang bekerja menjual barang. Perannya yaitu apa? Menjual beberapa macam barang ya. Melayani pembeli. Sedangkan nelayan yaitu orang yang bekerja mencari ikan di laut. Nah, guru ya pasti kalian sudah hafal semua ya. Kalau seorang guru itu kerjanya atau berperan untuk memberikan ilmu pendidikan kepada semua siswa-siswanya. Bagaimana dengan pilot? Pilot itu orang yang menyetir pesawat terbang. Sedangkan dokter yaitu orang yang menyembuhkan orang sakit. Dokter bisa memberikan atau mengeluarkan resep obat. Resep obat tersebut bisa kita tebus di apotek untuk mendapatkan obat. Sekarang kita lihat anak-anak, pada gambar di bawah ini ada seorang nelayan dan seorang pedagang yang sedang melakukan kegiatan rutinitasnya sehari-hari. Sedang melakukan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nelayan yaitu mencari ikan di tengah lautan. Sedangkan pedagang yaitu menjual barang dagangannya di pasar. Nah, anak-anak, semuanya kita sudah tahu ya dari awal pembahasan bahwa Indonesia itu kaya akan beragam segala hal. Nah, di sini kita lihat Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Hewan langka pun ada loh di Indonesia. Apa saja sih hewan langka yang ada di Indonesia? Di antaranya burung cendrawasih dan komodo. Nah, berbagai hewan dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah. Anak-anak, ada hewan yang bisa dipelihara dan ada hewan yang tidak bisa dipelihara. Nah, kesemuanya itu merupakan keberagaman yang berada di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia haruslah kita syukuri. Karena keberagaman itu merupakan karunia dari Tuhan. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya ini. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, anak-anakku semua yang Ibu banggakan, cukup sekian pembelajaran materi pada hari ini, yaitu tema 2 kelas 3 menyayangi tumbuhan dan hewan, mata pelajaran PPKN. Mudah-mudahan kalian semua bisa menerima pembelajaran ini dengan baik dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Baiklah, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.